Kenapa ya kalau pelaku korupsi itu wajahnya bersih-bersih, ganteng-ganteng, pokoknya rapi, semuanya bersih-bersih. Tapi kalau maling ayam bonyok semua mukanya nih ya. Kenapa sih hal kayak gini aja mesti dibeda-bedain? Kenapa sih gak disama-samain aja sih? Adil dong. Gue itu males banget sebenarnya diminta buat ngebahas kasus seperti ini. Karena yang pertama, ini bukan lapak gue. Dan yang kedua, gue nggak mau berurusan sama mereka. Tetapi rasanya, kayaknya gue harus ngebahas sekarang. Gue baru tahu, selain Liga 1 BRI, ternyata ada juga Liga Korupsi Indonesia. Di mana di peringkat pertama, itu masih dipegang sama PT Timah, lo pasti tahu kasusnya apa. Dan tiba-tiba datang kompetitor baru, dengan total 193 triliun korupsinya, Pertamina dioplos. Sini gue jelasin. Dari sebanyak ini kasus korupsi, jujur aja, gue nggak merasa terugikan. Karena semuanya itu terjadinya sama pajak, bukan sama masyarakat secara langsung. Ngerti nggak maksud gue? Sementara Pertamina itu kita bener-bener dibohongin. Selama ini gue ngisi Pertamax, selisihnya itu 3.000, cuman biar nggak ngantri. Ibaratnya itu, kalau lo masuk Dufan, tapi lo bayarnya fast track, biar nggak ngantri untuk mainin wahana. Jadi ini pelakunya, starting 11-nya. Jadi selama ini kita beli Pertamax, itu cuman Pertalite yang dioplos. Kenapa sih hal kecil kayak gini harus bohong? Masalahnya ini kendaraan kita semua. Ini terjadi secara langsung, lewat perusahaan, langsung ke konsumen. Gue jelasin sekali lagi. Kalau kasus korupsi yang lain, itu terkait dari yang namanya BUMN dan merugikannya negara. Sementara ini yang dirugikan itu masyarakat langsung. Dan lo mau tahu nggak? Angka 193 triliun ini untuk di tahun 2023 saja. Sementara ini udah terjadi dari tahun 2018. Dan kisaran kerugian per tahunnya itu sekitar sebanyak ini. Jadi kalau di total itu udah 1.000 triliun kerugiannya. Sementara itu baru kalkulasi sampai tahun 2023, belum sampai tahun ini. Jadi secara logika, itu kira-kira minimal banget total kerugian kita semua 1.000 triliun lebih. Lo bayangin, 1.000 triliun. 1.000 triliun, lo beliin Old Trafford, lo beliin klub Manchester United, dijadiin klub malam, dijadiin kuburan, itu masih kembali uangnya. Saking banyaknya total nominal uang yang dikorupsi dalam jangka waktu 5 tahun. Dan lagi-lagi, yang dirugiin kita-kita juga. Lo bayangin aja selama ini, gue itu niatnya nggak pernah mau pakai subsidi karena biar nggak membebani negara. Tetapi ternyata ujung-ujungnya gue tetap pakai subsidi, hanya bayarannya yang lebih biar nggak ngantri. Ini terlalu gila dan nggak masuk ke kepala gue. Tapi kalau menurut lo gimana? Belinya yang pasti-pasti aja, yang Shell ya kan. Jadi gue mau ke Bandung, gue beli Shell karena gue baru bayar pajak dan mobil gue ini pajaknya hampir setara mobil mewah, cok. Nih, gue baru nyadar, coy, ini kita beli Shell. Oke, nah tuh kita beli Shell BSD. Ini yang pasti-pasti aja, bro. Oke, ini. Oke, nah. Mau 92 kak? Nggak usah. Sudah kalian mati ya? Iya, oke. Banyak berapa? Full. Kita beli yang full. Oke. 92 full. Iya. Iya nih, mending beli ini bro. Oh, beneran nih, ini Pertamax beneran bro. Udah deh keluar dari Shell, beneran Pertamax ini. Tuh, masa iya bayar pajak mahal-mahal tapi ternyata bensinnya bukan Pertamax. Nanti gue review apakah gue ke Bandung tarikannya lebih enteng habis pakai Shell atau tidak. Nanti kita lihat ya. Oh iya, kalian jangan lupa guys yang punya mobil bayar pajak ya kan, taat peraturan pemerintah. Pemerintah juga taat dong dengan peraturan yang ada. Jangan ditilep-tilep aja itu duit masyarakat ya kan. Berapa triliun itu, oke? Minimal ada kompensasi nggak sih dari kerugian masyarakat, kayak digratisin 1 kali bensin, 3 kali bensin kali ya, biar worth it gitu loh. Jangan salahin kalau masyarakat nanti mogok bayar pajak lah, apalah, pemerintahnya aja korupsi. Pertamina ngebantah kalau Pertamaxnya adalah oplosan dari Pertalite. Gini ya dek, lo nggak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia nggak amat. Lagi pula orang kalau emang salah ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalite jadi Pertamax dari tahun
2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang nggak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik, terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Ketat. Apa lo? Atas kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Jaksa Agung telah merilis bahwa keuntungan pribadi mereka dari Direktur Pertamina dan para bajingan-bajingan itu sebesar 193 triliun dalam setahun. Sementara mereka melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau dijumlah, keuntungan mereka pribadi sebesar 965 triliun, hampir mencapai 1/4 dari anggaran APBN 2025. Tahu nggak kalian? Gaji Direktur Pertamina yang bajingan itu, yang memperdaya masyarakat itu, gajinya 1,5 miliar. Apakah gaji sebesar itu belum cukup untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan perut keluarga-keluarganya itu? Oleh karena itu, masyarakat wajib menuntut. Yang pertama, hilangkan sistem barcode. Yang kedua, turunkan harga Pertamax dan Pertalite dalam dekade tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Karena kalian telah memperdaya masyarakat, mengobjek masyarakat, merugikan masyarakat. Semoga Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi dan juga Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung segera menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Hukum seberat-beratnya para bajingan-bajingan Pertamina itu, karena telah merugikan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut. Ya, pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus itu, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus. Tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, dia dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang, saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan sangat di luar nalar kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Oh, sekarang kalau Jaksa Agung tidak bongkar berarti akan berlanjut terus. Di mana tanggung jawabmu, Ahok? Saya sebagai pengacara 40 tahun nggak terima logikanya dikit pun. Biar para pendukung Ahok pakai otak, analisa dulu. Jangan pakai pantakmu kalau mikir. Lagi yang ini. Setidaknya kamu harus mengatakan minta maaf
terlepas dari Ini salah satu triknya pengacara. Yang penting minta maaf aja dulu. Kalau udah minta maaf, udah kelar ceritanya. Mau gimana pun ceritanya akan dianggap bersalah. Udahlah bang, kalau yang bobrok kita harus jelasin sama masyarakat emang begitu adanya. Atau kalau emang lu gak mau ikut ribet, udah lu diem selesai cerita. Tapi kalau emang lu pengen bersuara buat negara lo, buat merah putih, bukan buat siapapun yang ada di belakang lo, tapi buat masyarakat, lo harus bersuara yang tidak memihak kepada siapapun. Omongin bang yang bener, apa adanya. Berapa banyak kalau udah mau pilpres. Tapi kalau makanya gue bilang, gue nggak mau banyak ngomong soal Pertamina ini. Kenapa? Karena udah lingkaran setan kalau menurut gue. Masyarakatnya kalau mau ada kampanye, mau di mana-mana, mesti panggil artis, mesti panggil dangdut. Duitnya dari mana? Meres lah. Dari BUMN yang bisa nyari duit. Coba. Masyarakatnya juga yang nikmatin. Kan mereka yang minta. Harus ada artis, harus ada dangdut yang ini. Entah baru kita ikut nyoblos si ini, baru kita ikut nyoblos si A, baru ikut nyoblos si B. Udahlah bang. Aduh. Udah bagus bang, nama lo tuh udah gak usah ikut-ikutan ngebuzzer. Pulang dari IKN sakit lo ya, cepet sembuh ya bang. Tanah orang bang itu bang. Udahlah. Oh iya, coba abang berani gak angkat. Berapa banyak kontraktor yang bangkrut karena gak dibayar sama BUMN. Gak dibayar sama negara. Bahkan ada beberapa kontraktor yang bunuh diri loh bang. Ayo bang, kalau emang mau benahin sekalian. Jangan sok ala-ala gebrak meja. Lo tahu boroknya, tapi lo pura-pura tahu. Untuk Ahok dari Singapura, kamu tahu nggak kemiskinan ekstrim di Indonesia 25 juta orang menurut catatan resmi. Itu catatan resmi. Yang tidak resmi saya yakin jauh lebih besar dari situ. Pengangguran resmi menurut catatan resmi pemerintah 7,5 juta orang. Itu pun yang resmi. Saya yakin jumlah sebenarnya lebih dari situ. Jadi kalau kau seorang pahlawan, semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina kembalikan, bagikan kepada rakyat. Jangan ngotot padahal itu adalah tugasmu. Apabila ada suatu pelanggaran besar di suatu sekolah, misalnya bertahun-tahun kepala sekolahnya tidak tahu, maka itu adalah kepala sekolah yang harus digantung lehernya. Ya, kalau ada kepala sekolah seperti itu. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kau memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya. Nggak akan ada. Atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia, golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana. Ngotot. Ayo. Dan salam untuk istrimu yang sekarang. Dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Ibarat orang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan membongkar bobroknya perusahaan tempat di mana dia bekerja. Dia mencari makan untuk anak istrinya. Dia pasti mikir-mikir, Pak. Kalau nggak dikucilkan atau diberhentikan, itu sudah pasti, Pak. Begitu juga dengan Pak Ahok. Sekarang dia sudah tidak menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina. Dia tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan apapun.
Terus lapo sampean sing sewot, sampean sing vokal, sampean sing kepanasan niku lapo iku tanda tanya. Sampean punya tendensi, punya kepentingan apa, yo? Tanda tanya besar itu. Kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di IK katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu toh. Mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Makanya kenapa semua takut menjadi dirut toh? Kan itu yang maunya orang gitu loh. Pejabat Republik ini kalau mau beres, naikin gaji. Pembuktian terbalik. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan yang pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membandingkan beres negeri ini kok. Pak, terakhir Pak. Korupsi beres. 1 berhasil, PIK 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Tunggu tanahmu selanjutnya menjadi korban. Tunggu tanahmu jadi korban selanjutnya. Mau? Tunggu saja. Tunggu tanggal main. Tunggu tanggal. Yang disebut PSN itu Jokowi. Saya sebut Jokowi bukan pemerintah ya. Jokowi waktu itu kebetulan sebagai presiden, sebagai penguasa, ya. Dia beri ke perusahaan Aguan karena Aguan menyelamatkan mukanya di IKN, ya. Karena Aguan, karena IKN itu tidak ada investor yang sudah disampaikan Jokowi itu seolah-olah investor yang di IKN itu banyak, padahal nggak ada. Nah, untuk nutup malunya Jokowi, Aguan bikin hotel di situ. Yang bikin pada laut, ya, 30,16 km sampai hari ini tidak pernah disenggol oleh polisi. Jangan-jangan polisi takut mengusut kasus pagar laut karena petinggi polri sudah dituas oleh Aguan dan Antoni Salim. Allah, kok gak ada satupun yang ditersangkakan Pak Polisi? Takut Pak Polisi? Laut itu milik kita yang ngelola negara. Mau diambil Aguan dan Antoni Salim? Kurang ajar. Jangan sampai hari ini NKRI sampai ke anak cucu kita sudah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan, Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Kenapa? Karena kedaulatan tanah laut kita sudah dikendalikan oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Tapi kok harus TNI AL yang nyabut? Ini negara, apakah sudah kalah dengan Aguan dan Antoni Salim? Tapi KPK di bawah kendali oligarki Aguan dan Antoni Salim. Tapi seluruh rakyat untuk bersatu melawan kezaliman Aguan dan Antoni Salim. Tapi seluruh rakyat bersatu melawan kezaliman Jokowi dan Erlangga Hartarto. Tapi seluruh rakyat bersatu untuk menggulung kezaliman demi menyelamatkan Indonesia dan generasi kita selanjutnya. Tapi kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km itu pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh, saudara, orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame, apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat. Mereka mau bikin di situ Pantai Indah Kapuk 2 katanya. Mau dibikin di di Tangerang gitu kan. Saya nggak tahu ada sangkutan atau enggak sama pagar laut, wallahu a'lam. Yang saya tahu mereka mau bikin PIK 2 di situ. Kalau mereka mau bikin PIK 2 di situ, berarti masyarakat digeser nggak? Kegeser nggak? Yang ada di PIK rata-rata orang kaya apa orang miskin yang tinggal? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, mereka bikin rumah besar-besar, nanti mereka taruh mereka punya speedboat, nanti mereka ini punya laut. Udah kayak mereka yang punya laut, nanti mereka pergi ke sana, itu laut kayak punya mereka nanti. Akhirnya masyarakat asli pribumi akan tergeser dari tanah kelahirannya sendiri, saudara. Ada pula yang dengan penuh semangat menjadikan kasus Aguan sebagai contoh kejahatan Tionghoa. Tulis Rizal,
dengan memperalat penguasa politik penjahat etnis Cina itu menggusur dan mengusir, menjajah, menjelajah, memaksa, dan membuat derita. Menurutnya lagi, PIK 2 Aguan adalah gambaran dari arogansi dan keserakahan etnis Cina. Ia hendak membuat negara dalam negara, tulis Rizal. Rakyat ditipu dan dibodohi seolah-olah akan disejahterakan, padahal yang sejahtera hanya segelintir pejabat dan aparat serta jaringan mafianya saja tambahnya. Ujungnya, tulis Rizal, pemerintah harus melakukan pembatalan segala perizinan yang terkait PIK 2. Proyek ini wajib untuk dibatalkan, kata Rizal. Rizal bersemangat sekali mencaci Aguan yang menurutnya beraroma kriminal. Aguan adalah etnis Cina jahat, model dari mafia yang berduit banyak dan layak untuk masuk jeruji besi karena mengacak-acak Indonesia, tulisnya. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas, itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka, maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan, saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok, gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut, katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau
seperti itu. Dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut.
harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh di kolom deskripsi. Di sana kalian akan mendapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya properti. Akan tetapi ketika terjadi krisis 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang kita harus bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari ketemu ada saja konten yang berbau sara kepada orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram, ataupun di YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017, saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti tahun 98. Karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas terlarang seperti FPI. Dan sampai saat ini, dia dijuluki sebagai bapak politik identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media yang gak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sunda Naga yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan HTI terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti tahun 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja. Misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset. Bukan gak nasionalis kalau mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dibandingkan kita membeli properti, apalagi deposito. Pertama, jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi yang terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito, reksadana, dan juga properti akan terkena imbasnya.
Poin yang ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara manapun di dunia ini. Misalnya saya pergi ke Singapura, saya tinggal jual saja kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun secara instan. Kalau misalnya saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk kita bisa selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk memulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.